Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Porang Langkat Sumut. Nah, ini kita sekarang review perkembangan untuk tanaman porang yang di polybag. Nah, ini ya, ini pohonnya udah besar. Ini dari bibit kata ukuran 150 per kilo. Nah, ini usianya udah kurang lebih 2 bulan. Yang ini khusus yang ini. Yang lainnya itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi dia usia tunas pertama ini 1,5 bulan, baru dia muncul tunas kedua. Nah, seperti ini. Ini tunas kedua. Tunas kedua. Kalau ini dia dari umbi kurang 200 per kilo tuh. Rata-rata udah tunas kedua ya, muncul tunas kedua. Ini bibit polybag, kita nyoba bibit polybag. Untuk teman-teman yang mau menanam, ini tidak disarankan untuk menanam di bibit media polybag ya, karena kalau di media polybag di ukuran kalau skala luas ini, daripada kita beli polybagnya, mending duitnya kita beli untuk beli bibitnya. Nah, bisa lebih menghemat biaya. Nah, jadi ini di polybag hanya untuk contoh. Ini udah rata-rata udah tumbuh semua. Tuh sampai ke sana. Kalau ini yang di bibit spora nih belum tumbuh, pertumbuhannya belum rata karena kecil, dia 1 bulan baru tumbuh. Nah, ini usia rata-rata 1,5 bulan. Ini kita ke sini. Nah, ini belum sampai 1,5 bulan, ini baru 1 bulan. Jadi dia ada yang baru muncul tunas. Ini tunas. Jadi dia nggak rata karena tunasnya itu beda-beda setiap katanya. Ini untuk kata ukuran 250, jadi lebih kecil. Nah, ini kata yang ukuran 150. Nah, pohonnya juga lebih besar, subur-subur ya. Usia juga 1,5 bulan. 1,5 bulan sudah mulai muncul tunas kedua. Jadi kalau tunas kedua dia biasanya lebih besar ya, lebih besar, itu menandakan porangnya subur. Jadi kalau tunas keduanya lebih kecil, berarti tanamannya kurang subur. Nah, ini calon katanya udah mulai muncul. Ini kata ya, katanya ada di tengah-tengah sini. Nih rata-rata udah muncul kata. Nah. Jadi untuk siklus porang ini, dia di tunas pertama, misal muncul dari tunas ya, tunas pertama ini usianya misalkan udah 1,5 bulan, dia langsung muncul tunas kedua. Setelah tunas kedua usianya 1,5 bulan, muncul lagi tunas ketiga. Nah, setelah tunas ketiga 1,5 bulan, baru tunas yang pertama mati, dorman. Nah, jadi begitu selanjutnya sampai dia umur 6 bulan, kira-kira 6 bulan 7 bulan lah ya, sampai dia nggak ada tunas lagi. Di tunas terakhir dia ikut dorman. Nah, baru setelah dorman kita biarkan 1 bulan sampai umbinya itu akarnya terlepas sendiri, baru bisa kita panen, kita bongkar. Nah, kalau misalkan dari bibit kata itu biasanya umbinya kan belum terlalu besar, bisa juga kita biarkan aja di lahan sampai nanti untuk menunggu musim kedua itu tanpa olah lahan, kita biarkan di dalam tanah. Nanti begitu ada musim hujan, dia tumbuh sendiri, tunas sendiri. Nah, tunas sendiri otomatis kalau umbinya di dalam besar,
tunasnya juga besar, pohonnya besar, dan buahnya juga umbinya nanti lebih besar gitu. Ini contoh bibit yang 150 ya tadi ya. Nah kalau ini dari umbi. Nah, ya. Tunas pertamanya tuh lebih besar. Tunas pertama lebih besar dari umbi. Jadi kalau tunas pertama lebih besar, nanti tunas kedua juga lebih besar. Ini untuk pohonnya kalau suburnya itu mungkin bisa lebih dari di atas 1 meter ya, lebih 1 meter. Nah ini juga dari umbi kurang lebih 2 on. Yang ini umbi setengah kilo, cuma 2 ya. Ini cuma untuk contoh aja, contoh. Jadi yang untuk tanamannya yang lebih luas, kita ada di areal persawahan itu kurang lebih 7.000 meter persegi. Terus untuk di tanah darat ada sekitar 3.000 meter persegi. Jadi di musim ini kita tanam kurang lebih 1 hektar di lahan sawah dan di lahan darat. Nah itu perkembangannya. Ini dari katak mini. Nah ini katak mini otomatis pohonnya lebih kecil karena tunas pertama kecil. Katak mini, ini katak mini itu ukuran kurang lebih 500 butir per kilogram. Nah kalau ini dari bibit spora, pohonnya lebih kecil-kecil, tapi dia usianya udah 1,5 bulan. Nih udah mulai tunas kedua, tuh udah mulai muncul tunas keduanya. Jadi dia nggak seragam, tumbuhnya juga nggak seragam berdasarkan dari tunas awalnya. Ada yang baru tunas, ada yang udah tunas kedua. Nah ini udah lebih besar tunas keduanya. Tuh, ini juga tunas kedua, udah pada muncul tunas keduanya. Tuh bibit spora. Bibit spora ini kurang lebih per kilogramnya itu kalau dia yang besar-besar itu di 5.000 sampai 6.000 butir. Tapi kalau yang ukuran lebih halus, lebih kecil, itu bisa sampai 8.000 sampai 10.000. Itu kalau kecil-kecil. Kalau spora yang super itu kurang lebih di 5.000-an per kilogramnya. Tapi untuk pemula juga nggak disarankan kalau kita mau tanam spora, karena yang pertama untuk perawatannya itu lebih rumit dan resiko matinya juga lebih tinggi. Jadi kalau mau amannya ya kita tanam katak, karena umbi juga ya harganya kalau untuk jumlahnya kalau kita tanam luas itu biayanya lebih tinggi, lebih besar ya. Karena walaupun harganya lebih murah per kilonya ya, lebih murah, tapi jumlahnya dari jumlah lebih sedikit, jadi hasilnya jadi lebih mahal. Kalau misalkan dalam 1 hektar itu kebutuhan 40.000 butir. Kalau 40.000 butir umbi, kita tanam umbi misalkan per kilonya itu 2 on, rata-rata 2 on. Kalau 1 kilo berarti 5 butir harganya misalkan di harga 40.000. Kalau 40.000 dibagi 5 berarti 1 butirnya 8.000 rupiah dikali 40.000 butir, berarti total keseluruhan kebutuhan 1 hektar 320 juta. Nah itu lebih mahal bibit umbi. Tapi kalau bibit katak misalkan yang per kilonya isi 200, kebutuhan 1 hektar itu 40.000 pohon. 40.000 pohon kalau dibagikan 200 butir berarti 200 kg. Nah 200 kg kalau rata-rata per kilonya itu di harga 250.000. Berarti
di harga kebutuhan 200 kilo, kalau harga 250.000 berarti 50 juta rupiah. Nah, untuk biaya bibit kalau kita tanam kata itu lebih murah. Tetapi kalau tanam kata kita harus nunggu 2 kali musim. Jadi kita tanam katanya kalau ukuran 200 paling nanti umbinya sekitar 2 on sampai setengah kilo, atau kalau tanahnya subur mungkin bisa sampai 1 kilo. 1 kilo. Nah, kalau lahannya subur, nutrisinya cukup, itu kata ukuran 200. Jadi nanti bisa menghasilkan umbi 1 kilogram. Itu nanti kalau kita tanam lagi 1 kilogram, itu bisa jadi antara 2 sampai 5 kilogram. Atau kalau misalkan lahannya subur atau nutrisinya tercukupin, bisa sampai 10 kilogram. Nah, jadi harus 2 kali musim. Karena apa? Untuk pabrik sendiri, jadi mereka itu menerima umbi produksi. Umbi produksi itu yang siap diproduksi ya, untuk diolah. Itu minimal di berat 7 on. Nah, kalau berat 7 on, kalau misalkan lebih kecil dari 7 on, itu biasanya kalau misalkan mereka perajangannya pakai mesin. Kalau dirajang pakai mesin itu kalau terlalu kecil lolos, jadi tidak terajang. Jadi untuk hasil umbi sendiri, kalau misalkan kita tanam umbi, kalau tanam umbi misalkan di rata-rata 2 on, itu nanti setelah kita tanam panennya juga bervariasi. Misalkan ya tergantung lahannya yang kita tanam ya, bervariasi. Itu ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Nah, kalau sudah 5 kilo kita tanam ya, kita bilang lah rata-rata itu 2 kilogram. Kalau 2 kilogram berarti 40.000 dikalikan 2 kilogram berarti hasilnya 80 ton. 80 ton ya kita kalikan, harga sekarang itu kurang lebih 7.000 ya, harga sekarang saat ini di bulan September di tanggal 8 tahun 2021. Nah, berarti 80 ton dikalikan 7.000 kurang lebih 560 juta. Nah, itu hasil dari kalau kita tanam umbi. Itu cukup 6 bulan. 6 bulan kita tanam, kita bisa langsung panen kalau kita tanam umbi. Tapi kalau kita tanam kata, itu besarnya juga nggak seragam. Banyak yang masih kecil-kecil mungkin, yang belum bisa jadi umbi produksi. Jadi kita harus tanam 2 kali. Nah, oke. Nah, ini reviewnya untuk ukuran 200 ya, ini kata 200. Jadi ada sebagian yang udah tumbuh, ada sebagian yang masih tunas. Jadi nggak serentak, tanamnya pun beda-beda. Karena ini hanya untuk lahan percobaan, tanaman percobaan, percontohan. Jadi ini yang ukuran 200 tadi ya. Oke, sahabat tani, saya rasa cukup sekian dulu untuk perkembangan tanaman porang di media polybag dari saya. Lokasi ini berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.